Di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh jika ada orang yang tidak mengenal dan belum pernah menggunakan komputer. Bagaimana tidak, komputer telah banyak mengisi kehidupan kita, baik digunakan untuk bekerja, belajar, maupun hiburan. Komputer saat ini juga semakin canggih, dilengkapi dengan fitur dan aspek yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dilansir dari situs web Wikipedia, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika. Dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan Inggris bernama Charles Babbage pada tahun 1822. Nah, sejak awal penemuan komputer, banyak ilmuwan lain yang telah memberikan kontribusi dalam sejarah komputer. Contohnya ada Lovelock dan Alan Turing. Dengan demikian, bentuk dan karakteristik komputer yang kita gunakan saat ini tentunya akan jauh berbeda dengan komputer di masa lalu. Evolusi komputer dari awal pengenalannya hingga saat ini dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Setiap generasi memiliki terobosan dan inovasi yang memungkinkan komputer berkembang pesat. Komputer generasi pertama muncul pada tahun 1940 hingga 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer pada generasi pertama ini mempunyai ukuran yang sangat besar. Besarnya itu sampai bisa mengisi seluruh ruangan. Contohnya saja ENIAC, Electronic Numeral Integrator and Computer. Komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua muncul pada tahun 1956 hingga 1963. Diciptakannya transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer pada generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Komputer generasi ketiga muncul pada tahun 1964 hingga 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Bailey menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, komputer jenis ini juga bisa dipasarkan ke masyarakat umum. Komputer generasi keempat muncul pada tahun 1971 hingga sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan.
yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima yang ada saat ini hingga masa depan yang akan mendatang. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang saat ini kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar.